Mereka selalu bilang, negeri ini kaya, besar, beragam. Tapi apa artinya itu semua bagi perempuan kecil seperti saya? Batik ini diwariskan oleh ibu. Coraknya dari Pekalongan, benangnya dari Sulawesi, warnanya dari tanah yang kita pijak bersama. Begitu indah, seperti negeri ini, katanya, beragam, bersatu. Tapi ibu tak sempat melihat negeri ini merdeka. Dia mati karena diseret tentara Belanda, karena menolak diam saat rumah kami dibakar. Saya baru 10 tahun waktu itu. Tetapi saya ingat bau darah di jalan, jeritan, api, dan senyum ibuku yang terakhir kalinya. Setelah itu, aku menjadi istri orang. Bukan karena cinta, tetapi karena ingin selamat. Wanita harus dijaga, kata mereka. Tapi kenyataannya, saya dipukuli, dihina, disuruh bungkam. Saya hanya anak petani, bukan bangsawan. Saya berdarah Jawa, bukan Belanda. Saya adalah perempuan dan bukan manusia. Katanya negeri kita terdiri atas dasar Pancasila. Tetapi di mana sila keadilan ketika saya dilecehkan oleh komandan tentara kita sendiri? Hanya karena saya terlalu menarik saat menenun di pendopo. Lucu ya. Saya pernah diminta untuk menjahit bendera yang katanya untuk hari kemerdekaan. Tetapi ketika saya meminta keadilan, mereka bilang jangan bawa-bawa politik. Dan saya harus sabar. Karena wanita dilahirkan hanya untuk mengalah. Tapi rasa sabar ada batasnya. Setelah 10 tahun, setelah tubuh ini hancur, dan setelah darah daging saya diambil paksa karena saya dianggap tidak layak menjadi ibu, saya tidak lagi tunduk. Saya pergi, saya membawa batik ini dan luka yang tak pernah sembuh. Saya hidup di jalanan, mengajar anak-anak miskin membaca. Saya juga mengajarkan mereka sejarah, tetapi bukan yang di buku. Saya menceritakan tentang ibu-ibu yang diseret paksa tanpa suara, tentang perempuan yang jasanya lebih besar
dari nama-nama jalan di ibu kota. Lihat, batin ini mulai sobek. Tetapi motifnya tak pernah hilang. Seperti saya yang robek tak hilang. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa saya di sini? Di ruangan ini. Apa pentingnya cerita dari perempuan tua kampungan kere seperti saya? Apa saya benar-benar ada? Karena saya bukan hanya Rukmini, tetapi saya juga bernama Kartini, Sinta, Lastri, Sarti, Halimah, dan semua nama-nama itu adalah perempuan-perempuan yang kalian lupa tapi tak pernah mati dalam sejarah. Dan saya adalah ibu dari orang yang sekarang berdiri di sana. Ya, anakku, darah daging, yang lahir dari rahim yang sudah dilecehkan, dibesarkan di jalanan. Sekarang ia memakai jas dan dasi, berbicara tentang keadilan di depan mikrofon, tapi tak pernah menyebut siapa ibunya. Apa jika saya dilupakan dari sejarah? Tetapi ingat, sejarah negeri ini tidak hanya ditulis oleh darah pahlawan, tapi juga oleh air mata perempuan yang